minuman manis pun menjadi favorit, seperti es timun suri misalnya. Ya, buah timun suri sangat populer saat Ramadan tiba untuk diolah menjadi es buah atau campuran sup buah, lengkap dengan sirup dan aneka buah lainnya. Meski disebut timun, namun rupa dan bentuknya tak serupa dengan mentimun yang biasa disandingkan sebagai lalapan pemirsa. Karena ukurannya yang jumbo dengan warna kulit kuning terang dan berdaging tebal serta padat. Meski banyak dinikmati saat bulan puasa, namun timun suri bukanlah buah musiman. Tergolong famili labu-labuan, timun raksasa ini memiliki rasa segar dengan kandungan air yang cukup banyak, sehingga wajar bila ramai diolah sebagai minuman oleh masyarakat di tanah air. Nah, dengan mengkonsumsi timun suri saat Ramadan, apakah baik untuk kesehatan? Kandungan nutrisi apa yang terdapat pada timun suri? Hidup Sehat akan mengupasnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Renita Arli. Dan kali ini nih pemirsa, tidak terasa sudah bulan Ramadan, udah setengah bulan nih. Dan juga tentunya pasti banyak sekali yang ditunggu. Bukan cuma lebaran, tapi setiap harinya pasti kita menunggu banget yang namanya berbuka puasa. Masih jam segini udah ngomongin berbuka puasa, nggak apa-apa ya, siap-siapnya dari pagi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya pagi-pagi, itu pasti kalau misalnya malam-malam nih ya, pagi-pagi kita pasti belanja ke pasar, itu pengennya malam-malam itu makannya yang seger-seger maghribnya itu ya kan. Salah satunya yaitu adalah timun suri. Nah, tapi manfaat khasiatnya tuh apa aja sih? Sudah bersama saya di studio kali ini Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dokter. Pagi Dokter Arli. Puasa dokter. Kebetulan hari ini lagi enggak. Nggak apa-apa. Tapi yang pasti ya, ini akan memberikan informasi-informasi kesehatan buat semuanya yang mau puasa atau tidak. Nah, nih dokter, mengenai timun suri nih banyak sekali fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih. Yang pertama, katanya konsumsi timun suri saat berbuka baik untuk memenuhi kebutuhan cairan pada tubuh. Ini fakta atau mitos sih dokter Putri? Itu adalah fakta. Fakta. Betul, karena timun suri ini hampir 90%-nya cairan, Dokter Arlin. Iya emang pantesan seger banget iya, dok. betul. Jadi dengan dia tinggi cairan, kemudian ditambah dengan beberapa vitamin mineral yang juga bagus untuk hidrasi tubuh kita, otomatis akan membantu kita agar terhindar dari dehidrasi. Justru kita malah jadi cepat menaikkan kadar gulanya, tapi lebih sehat pilihannya dengan cara yang manis-manis. sehat. Betul. Ya betul sekali ya. Pantesan ya kalau misalnya habis berbuka puasa beduk duk gitu, langsung makan timun suri tuh rasanya hausnya tuh hilang langsung dok. Begitu. Nah ini dok, tapi kalau misalnya seperti ini nih ya dok ya, karena ini kan seger banget, kita pengennya kadang-kadang nambah terus ya kan. Ini yang tim-tim kalap ini pasti bertanya nih dokter, berapa banyak sih kita maksimal gitu ya mengkonsumsi timun suri? Oke, baiknya sebetulnya kalau untuk buka puasa ya dok, itu sebaiknya kita cukup sekitar setangkup tangan aja dok. Atau sekitar 100 gram aja udah cukup. 100 gram aja udah cukup ya. Dan timun suri ini kan walaupun agak kurang manis, baiknya pasangannya ini jangan yang terlalu manis banget. Sirupnya jangan berlebihan. Boleh nih kalau mau makin sehat kita ganti dengan madu. Jadi manisnya lebih alami, kemudian juga ada kandungan vitamin mineral. Jadi dehidrasi kita udah makin nggak ada lagi. Berarti gitu kan? benar-benar harus lebih pintar-pintar lagi nih kita kalau misalnya mau mencari makanan buka puasa. Betul. Salah satunya itu dengan timun suri. Nah makanya nih pemirsa ini pasti punya lagi fakta atau mitos selanjutnya nih dokter. Yang perlu dipertanyakan nih ya dok ya mengenai timun suri, katanya baik bagi pencernaan. Ini fakta atau mitos dokter? Ya pastinya itu adalah fakta. Ya. Betul, karena selain tinggi dengan cairan, ternyata timun suri ini kaya sekali dengan serat dok. Nah serat kan bagus ya sebagai prebiotik. Prebiotik ini apa? Dia adalah makanan untuk bakteri sehat usus kita. Jadi otomatis kalau kita kasih makanan yang bagus untuk usus kita ya otomatis kesehatan kita lebih baik. Karena bagaimanapun juga 70-80% kesehatan imunitas kita kan berasal dari kesehatan pencernaan. Betul ya. Kalau misalnya saluran cerna kita sehat, imunitas tubuh kita tuh juga kuat ya dok ya. Oke deh. Nah selanjutnya nih dokter, fakta atau mitos nih katanya ibu-ibu ya kan, itu katanya konsumsi timun suri dapat mencegah
lemas saat berpuasa. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, itu adalah fakta ya. Wah, fakta. Betul. Nah, tadi yang pertama, dia kan 90% kandungannya cairan. Yes. Jadi otomatis bikin kita nggak lemas. Oh, Kemudian iya, kandungan betul. yang kedua, dia punya kalium, Dok. Kalium ini kalau bekerja bersamaan dengan sodium ya, otomatis akan menjaga elektrolit, keseimbangan elektrolit, asam basa. Jadi otomatis kita nggak lemas seharian gitu. Jadi boleh juga nih, selain sebagai pilihan Dikonsumsi untuk saat iftar, sahur berarti nah, boleh? jadi salah satu untuk saat sahur, buahnya pilih yang tinggi cairan tapi tidak terlalu manis. Jadi boleh, nggak cuma untuk iftar aja. Oh gitu ya, wah dapat tips lagi nih dari Dokter Putri nih ya. Berarti timun suri itu bukan cuma hanya untuk dikonsumsi saat buka puasa aja, tapi saat sahur pun juga bisa ya, langsung tuh diseruput ya kan ya si timun surinya saat pagi, dan nanti sepanjang kita berpuasa itu insya Allah ya kita jadi lebih kuat tuh ya. Oke, selanjutnya fakta atau mitos selanjutnya nih dokter. Katanya timun suri ini bisa mencegah penyakit Alzheimer. Fakta atau mitos, dokter? Sekali lagi itu fakta, Dok. Hah? Wow, luar Fakta. biasa. Jadi di dalam timun suri ini selain tinggi cairan, dia ternyata kaya dengan berbagai vitamin mineral dan antioksidan, Dok. Pertama, dia ini kaya dengan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, kemudian juga ada flavonoid dan beta karoten. Otomatis dengan antioksidan yang tinggi, dia akan membantu kesehatan saraf kita juga. Yang kedua, dia juga punya kandungan vitamin K. Nah, vitamin K itu ternyata juga membantu kita agar menghindari terjadinya kerusakan sel neural atau sel saraf kita, Dok. Salah satunya ada di otak. Jadi otomatis kalau kita mengonsumsi timun suri dengan cara yang benar, sebetulnya membantu kita juga untuk menekan resiko terjadinya Alzheimer. Betul. Wah, berarti ya timun suri ini bukan cuma enak ya kan, tapi khasiatnya juga luar biasa ya. Ada lagi nih dokter, fakta atau mitos berikutnya. Katanya timun suri ini baik untuk kesehatan tulang. Ini fakta atau mitos, dokter? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat.